Temuan arkeologi bersejarah terungkap di dekat Vatikan. Pekerja konstruksi menemukan taman berusia 2000 tahun yang dimiliki Kaisar Romawi Caligula yang dikenal kejam. Dinding batu travertin taman tersebut ditemukan menghadap ke tepi sungai Tiber, sungai yang membelah Roma dan terletak di sebelah timur kota Vatikan. Saat membersihkan puing-puing, para arkeolog menemukan pipa air berbahan timah dengan tulisan Ei Caesaris Augusti Germanici. Berdasarkan hasil temuan, peneliti menyimpulkan bahwa ukiran tersebut merujuk pada Gaius Caesar Augustus Germanicus yang lebih dikenal sebagai Caligula alias batu bot kecil, julukan masa kecil yang diberikan kepada Caligula oleh tentara ayahnya Germanicus. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan tersebut, para peneliti menduga taman tersebut kemungkinan besar milik Kaisar Romawi Caligula yang terkenal kejam itu. Temuan ini didukung oleh sebuah bagian dalam teks kuno Anda Ebasi to Gaius yang ditulis oleh filsuf Mesir Philo dari Alexandria. Teks ini menceritakan pertemuan Caligula dengan perwakilan Yahudi dari Alexandria di sebuah taman besar dekat sungai Tiber. Pada saat itu terjadi ketegangan dan kekerasan antara orang Yahudi dan orang Yunani di Alexandria terkait masalah agama. Meskipun Yahudi memohon kebebasan beragama, Caligula menolak permintaan pihak Yahudi dan memihak Yunani. Alessio de Cristofaro, seorang arkeolog dari Badan Pengawas Khusus Arkeologi, Seni Rupa dan Landscape, sebuah lembaga pemerintah di Roma, menyatakan bahwa penemuan ini penting karena Piazza Pia terletak di dekat Horti Agrippina. Itu adalah Taman Agrippina the Elder yang merupakan ibu Caligula. Pipa yang ditemukan ini mirip dengan pipa lain yang ditemukan pada awal tahun 1900-an yang bertuliskan nama Iula atau Julia Augusta, istri kedua Augustus dan nenek Germanicus. Peneliti berpendapat bahwa properti tersebut telah diwarisi oleh Germanicus dan kemudian diwariskan kepada istrinya, Agrippina the Elder, sebelum akhirnya menjadi milik Caligula. Di samping pipa tersebut, para arkeolog menemukan potongan tembikar Romawi dan patung terakota yang menggambarkan pemandangan mitologis yang kemungkinan akan digunakan untuk menghiasi atap pada zaman kuno. Menyangka bahwa Caligula ini nantinya akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bengis, yang kasar, yang kejam gitu, yang psikopat kepada warga negaranya. Karena memang ya dari kecilnya pun si Caligula ini ya lucu, imut, tampan gitu. Jadi tidak menggambarkan seorang kaisar yang akan kejam gitu. Baiklah dia dulu kecilnya, ketika remajanya pun seperti itu, dia ganteng, rupawan, tampan gitu ya, baik hati gitu. Ketika beranjak dewasa, Caligula pun diangkat menjadi anak oleh Kaisar Tiberius gitu. Tapi sayangnya Kaisar Tiberius ini adalah seorang kaisar yang bisa dibilang kurang lah dalam hal mendidik seorang anak. Gaya hidup Kaisar Tiberius yang mewah, yang hedon, dan kemaksiatan yang sering dia lakukan membentuk seorang Caligula menjadi pribadi yang kurang baik gitu, yang kurang benar gitu. Jadi merusak si Caligula gitu, karena ya dari kecilnya, ibaratnya dari remajanya gitu, dia banyak ngelihat hal-hal yang buruk, itu membentuk dia gitu untuk besarnya menjadi seperti apa. Lanjut cerita, lalu Kaisar Tiberius pun mati karena sakit. Matilah dia gitu, karena sakit. Tapi beredar pula desas-desus yang mengatakan bahwa Caligula mempercepat kematian Tiberius. Jadi beredar desas-desus bahwa dia itu bekerja sama dengan prajurit untuk mempercepat kematian Kaisar Tiberius, supaya si Caligula ini cepat naik menjadi pemimpin, menjadi kaisar di kerajaan Romawi gitu. Jadi ya wallahu alam sebenarnya yang mana yang benar gitu. 18 Maret tahun 37 Masehi dinobatkanlah Caligula menjadi seorang imperator, atau bisa disebut juga sebagai kaisar Romawi yang baru. Caligula ini sangat bersemangat untuk mengembalikan kondisi negara menjadi lebih aman dan lebih terkendali, tidak seperti akhir masa pemerintahan Tiberius yang penuh gejolak dan kekacauan. Caligula menggelar pesta besar-besaran ya. Dia menggelar pertandingan gladiator yang berdarah. Hiburan-hiburan warga digelar gitu ya, untuk menarik simpati warga gitu, karena dia menjadi pemimpin yang baru gitu ya, supaya ya orang-orang tuh pada suka lah sama dia gitu. Makanya dia menggelar pesta sebesar-besarnya gitu ya.
sepanjang perayaan itu 160.000 orang telah mati sia-sia ya, karena emang ya kan gladiator ya, balap kuda segala macam itu kan ya lumayan makan korban juga gitu, karena ya nggak tahu ya, pada zaman itu ya hiburannya tuh yang seperti itu gitu. Berkeranjang-keranjang roti, madu dan susu dibagikan kepada rakyat gitu, dan semuanya senang gitu karena dibagikannya itu, karena hadirnya pesta itu semuanya senang lah gitu. Tapi kegembiraan itu tidaklah berlangsung lama. 6 bulan setelah perayaan kenaikan Caligula ini digelar ya, tiba-tiba Caligula mendadak sakit. Sudah sejak lama memang Caligula ini punya riwayat penyakit ayan ya, dan kuat sekali dugaan bahwa penyakit ayannya inilah yang makin parah gitu lah. Berbagai pernyataan bela sungkawa pun datang ya. Rakyat dan para bangsawan amat mencintai kaisar baru yang baik hati ini dan mengharapkan kesembuhan untuknya. Banyak juga bangsawan yang berkata bahwa dia rela masuk ke arena gladiator agar sang kaisar sembuh. Ada juga bangsawan yang mengatakan dia rela menyerahkan nyawanya agar sang kaisar selamat. Tiba-tiba seperti keajaiban, kling gitu ya, Caligula tiba-tiba selamat dan sehat kembali ya, tegap kembali gitu ya. Tetapi ketika dia sehat hari pertama ya, semuanya telah berubah. Dia bukan lagi kaisar yang baik hati, bukan lagi kaisar yang suka memberi. Dia berubah menjadi kaisar yang jahat, yang psikopat, yang buruk. Caligula menjadi seperti orang yang paranoid, ketakutannya tidak beralasan. Baru seminggu setelah kesembuhannya ya, dia sudah membunuh banyak orang. Beberapa pejabat dan penasihat kekaisaran telah melakukan bunuh diri. Beberapa lainnya bahkan dipaksa untuk bunuh diri. Caligula bahkan memaksa bapak mertuanya sendiri ya, yang bernama Marcus Silvanus untuk bunuh diri. Dia membunuh sepupunya sendiri yang bernama Tiberius Gemellus, berikut seorang penasihat, Julius Graecinus. Semuanya dibunuh karena dugaan konspirasi yang sebenarnya hanya ada di dalam pikirannya saja, cuma imajinasi dia aja, cuma ketakutan dia aja. Yang lebih mencengangkan lagi adalah apa yang dilakukan oleh Caligula kepada Macro. Jadi Macro itu kayak tangan kanan si Caligula lah gitu. Dia adalah pejabat tinggi ya, sekaligus penasihat yang paling berjasa bagi si Caligula. Macro ini telah melakukan banyak hal untuk Caligula. Tapi tiba-tiba Caligula tahu ya, dia punya pemikiran dari mana, bahwa dia tuh mikir bahwa si Macro ini mempunyai ambisi untuk menggulingkan si Caligula. Makanya tiba-tiba Caligula memerintahkan Macro dan istrinya yang bernama Ennia untuk berangkat ke Mesir gitu, dan memangku jabatan di sana gitu. Kayak pergilah udah sana ke Mesir, kamu mimpin Mesir aja gitu ya. Berangkatlah si Macro dan Ennia ini ke Mesir. Tetapi tiba-tiba ketika si Macro ini sampai di pelabuhan Ostia, tiba-tiba si Macro dan istrinya ini ditangkap dan langsung dijebloskan ke penjara. Macro dan istrinya pun bunuh diri bersama-sama. Caligula hancur-hancuran dalam hal moral. Dia senang sekali berzina dan bahkan berzina dengan saudara-saudara perempuannya sendiri gitu ya. Kayak gak ada lagi. Dia sering membuat pesta-pesta amoral dan seringkali merebut istri-istri para bangsawan pada pesta-pesta itu. Betapa luar biasa kerusakan yang dibuat oleh seorang Caligula yang dulunya adalah anak kecil, imut, ganteng, tiba-tiba kan gedenya gitu. Semoga ya kita semua terhindar dari pemimpin